Okay, good morning, everyone. We continue our discussion in popular literature class to the next materials, which is popular sports. Jadi, salah satu produk dari budaya populer adalah olahraga, gitu ya. Kenapa gitu ya olahraga bisa dianggap sebagai budaya populer? Because sports are competitive physical activities, challenges, and games. Jadi sebenarnya olahraga itu merupakan aktivitas fisik yang kompetitif, yang bisa berupa tantangan dan juga permainan. Nah, disinilah yang nantinya menimbulkan atau merupakan elemen dasar dari olahraga sebagai budaya populer. Karena biasanya competitiveness ini between two sides, each attempting to exceed the other, or many contestants may compete each against each other with one winner. Jadi biasanya olahraga itu bisa terdiri dari dua tim. Ada masing-masing tim ini memiliki anggotanya, kelompoknya, di mana setiap tim ini biasanya dalam satu pertandingan ada dua tim gitu ya. Kalau dalam tim masing-masing tim ini saling mengalahkan satu sama lain. Tapi bisa juga misalkan cabang olahraga yang per individu seperti sprint atau lari gitu ya. Biasanya satu atau dalam satu permainan atau satu pertandingan akan ada beberapa atlet yang bertanding, lalu mereka saling mengalahkan satu sama lain di mana nanti juaranya hanya satu. Atau misalkan hanya ada, kalau dalam bahasa Inggris, makanya winner itu hanya satu. Juara kedua dan ketiga, kalau dalam bahasa Indonesia, di bahasa Inggris itu runner up biasanya. Hanya juara kedua saja. Tidak ada juara uh, third place, biasanya second place, third place. Tapi winnernya hanya ada satu di sini. Makanya apa ya, pergeseran makna dari juara mungkin kalau dalam bahasa Indonesia agar tidak yang juara kedua dan ketiga ini berkecil hati, jadi tetap disebut juara. Tapi kalau dalam bahasa Inggris tidak, gitu ya. Lalu juga olahraga itu maintain or improve physical ability and skills. Ini tujuan di samping competitiveness-nya ya. Jadi tujuannya adalah untuk menjaga dan meningkatkan kemampuan fisik. Lalu juga olahraga itu governed by a set of rules or custom which serve to ensure fair competition, either by scores or judges. Jadi olahraga itu diawasi gitu ya, atau uh, dibatasi, diatur oleh serangkaian peraturan gitu ya, yang tugasnya atau fungsinya untuk memastikan competitiveness-nya atau kompetisinya itu adil, fair. Set of rules-nya ini bisa dipimpin atau dipastikan oleh skor ataupun oleh juri gitu ya. Jadi penentuan juaranya bisa oleh skor, bisa juga oleh juri. Lalu olahraga ini sebenarnya sudah muncul dari zaman dahulu kala gitu ya. Yang tentu saja ada yang masih bertahan sampai sekarang, ada juga yang sudah tidak. Gitu ya. Contohnya misalkan olahraga di zaman kuno itu ada gladiator ya. Ini di zaman Romawi kuno. Jadi yang orang kesatria berarti bertarung melawan hewan buas, itu singa, harimau dan sebagainya. Gitu ya. Kalau teman-teman tahu Colosseum itu merupakan tempat menonton gladiator. Lalu ada juga archery, memanah. Ya, ini selain sebagai cara atau alat bertempur, tapi ini juga dianggap sebagai olahraga. Lalu equestrian itu berkuda. Ini juga salah satu mode transportasi, tetapi juga sebagai atau dijadikan perlombaan. Kalau sekarang mungkin teman-teman tahu ada polo gitu ya dan sebagainya yang ini dijadikan juga nantinya sebagai lifestyle juga gitu, kalau equestrian. Kalau archery biasanya, dan ini biasanya gitu ya, kalau gladiator seperti sponsornya itu yang orang kaya, tetapi atletnya atau gladiatornya adalah bukan di luar orang kaya. Kalau archery, equestrian ini biasanya juga penggemarnya adalah orang-orang kaya. Dan kalau archery biasanya pemainnya pun
dari orang-orang elitnya. Tapi kalau equestrian tidak, biasanya orang-orang elitnya hanya memiliki kudanya. Jadi lebih mirip seperti gladiator. Kalau archery biasanya si atletnya pun dari keluarga elit. Lalu nantinya bergeser gitu ya ke olahraga modern yang nantinya tentu saja ini banyak unsurnya. Kalau tadi misalkan hanya ada atlet, penyelenggara, dan juga uh, sponsor gitu ya, si orang-orang elit itu. Tapi kalau nanti modern sport ini makin banyak lagi. Misalkan nanti ada sistem. Jadi olahraga itu ada sistemnya. Misalkan seperti World Cup dari uh, tim-tim sepak bola di seluruh dunia, nanti mereka dikelompokkan ke dalam regu-regu, nanti regu-regu ini siapa juaranya, atau misalkan kalau ada yang skornya sama gitu ya, nanti ada sistem tertentu yang nanti bisa menentukan yang mana yang menang dan sebagainya. Dan ini sistemnya bukan hanya dilihat dari satu pertandingan menang atau kalah, tapi juga misalkan dilihat dari serangkaian pertandingan pada tahapan tertentu. Jadi bisa jadi yang menang belum tentu yang lolos melaju ke babak berikutnya, tapi belum tentu juga yang kalah tidak bisa maju gitu. Jadi masih ada kemungkinan karena ini sistemnya bukan hanya dari scoring ketika pertandingan, tetapi juga scoring dari pengumpulan uh, poin-poin ketika dia bertanding. Misalkan ketika satu negara memenangkan pertandingan, uh, golnya banyak gitu ya. Nah, ini nanti poinnya bisa lebih tinggi daripada negara lain yang juga menang di sebuah pertandingan tapi skornya tidak sebanyak itu gitu. Lalu juga nantinya modern sport ada organization-nya. Kalau tadi misalkan gladiator itu hanya apa ya seperti orang elit punya punya ya klub gitu ya, tetapi biasanya mereka tidak ada ya biasanya apa ya belum ada organisasi yang mewadahi gitu. Jadi biasanya hanya uh, untuk pertunjukan orang aristokrat saja gitu ya, tidak tertata sekarang. Kalau sekarang misalkan sepak bola ada PSSI, di dunia ada FIFA dan sebagainya gitu. Dan ini merupakan apa ya perkembangan karena olahraga ini semakin banyak peminatnya, semakin banyak orang terlibat di dalamnya sehingga harus di dalam organisasi. Lalu dalam olahraga modern juga nanti ada yang namanya scout. Jadi pencari bakat gitu ya. Biasanya untuk negara-negara Latin misalkan sepak bola itu mereka cari ke daerah-daerah untuk dijadikan atlet sepak bola nantinya. Kalau di Amerika biasanya ke sekolah-sekolah untuk mencari atlet pemain basket misalkan. Lalu nantinya dari scout ini bisa jadi mereka atau siswa gitu ya biasanya kan diarahkan dari kecil atau kalau misalkan orang yang berada biasanya memang dari kecil sudah dimasukkan ke sekolah-sekolah bola. Dua sepupu saya itu disekolahkan di sekolah sepak bola di Malang ya yang pelatihnya itu ada apa ya sekolahnya ada asosiasinya dengan Manchester United atau apa gitu. Itu kalau yang berduit gitu. Tapi kalau tidak biasanya uh, nanti dari sekolah lalu nanti dijadikan atlet kampus gitu ya. College athlete misalkan nanti mereka seperti kalau di UNY gitu ya, kalau teman-teman punya prestasi olahraga nanti bisa masuk ke Fakultas Ilmu Keolahragaan atau FIK dengan memilih program studi yang ada di fakultas tersebut gitu dengan nanti fokusnya pada cabang olahraga yang teman-teman dapat prestasi di situ gitu. Lalu nanti setelah lulus gitu ya atau misalkan selama kuliah nanti bisa bergabung dengan klub. Nanti di klub di sini bukan hanya sebagai atlet tapi juga bisa sebagai pelatih. Jadi biasanya uh, tadi balik lagi biasanya kalau orang tuanya bisa memodali nanti bisa jadi atletnya. Tapi kalau tidak kebanyakan nanti akan memilih sebagai pelatih karena pelatih kan dapat uang gitu ya. Lalu nantinya kalau bagus entah itu sebagai pelatih atau sebagai atlet nanti bisa dapat agent yang nanti mencarikan misalkan menempatkan
kita di klub mana gitu, atau misalkan transfer pemain gitu ya, itu biasanya melalui agen. Lalu tadi ada juga coach. Jadi coach ini banyak juga dari atlet-atlet yang sudah pensiun gitu ya, nanti pada umur tertentu karena olahraga gitu ya, fisik, sehingga pada pada umur tertentu biasanya harus pensiun karena sudah tidak prima lagi fisiknya, sehingga nanti mereka memilih pekerjaan sebagai coach. Atau ada juga yang nanti memilih pekerjaan sebagai motivational speaker, seperti contohnya bapaknya Kylie sama Kendall Jenner. Itu dia atlet lari, dapat medali di Olympics sebelum jadi perempuan ya. Dia sekarang kan sudah bertransisi jadi perempuan, jadi Caitlyn Jenner, dulu namanya Bruce Jenner. Nah, dia setelah jadi atlet itu sempat menjadi motivational speaker, jadi pembicara yang memberi motivasi. Tuh. Lalu yang berkembang juga gitu ya dari cabang olahraga adalah audiensship-nya. Jadi ini kenapa cabang olahraga itu dianggap sebagai budaya populer, karena olahraga ini ada uh, penggemarnya atau penontonnya. Nah, dari penonton sinilah gitu ya sehingga nanti menjadi populer. Pasti kalian juga sudah familiar ketika apa ya, orang yang menyenangkan ini nantinya benar-benar menggandrungi, menggilai gitu ya, sampai tim idolanya main di mana dia bela-belain ke sana dan sebagainya gitu ya. Jadi banyak yang seperti itu. Jadi fansnya itu garis keras gitu ya. Nah, kalau dahulu audiensship-nya ini hanya kita bisa nonton di tempat si tim atau atlet favorit kita bertanding gitu ya. Jadi kita harus datang menonton secara langsung, atau kalau bahasa sekarangnya luring gitu ya. Tapi kalau itu zaman dulu gitu ya, zaman sekarang setelah apa ya, perkembangan awalnya dari kita harus nonton langsung ke tempat pertandingan, nanti ada juga siaran melalui radio. Tapi kalau radio kan berarti hanya deskripsi saja. Penyiar radionya mendeskripsikan bagaimana pertandingan itu. Jadi seperti komentator olahraga gitu ya. Lalu setelah broadcast bukan hanya audio tapi juga ada visual, nanti pertandingan olahraga juga disiarkan di televisi, sehingga ini bisa disaksikan di secara nasional bahkan internasional gitu ya, sebelum sekarang bisa ditonton secara streaming. Oh. Jadi kalau di TV kan kita harus nonton pada jam pertandingan tersebut di hari tersebut gitu ya, misalkan, makanya kebanyakan pertandingan sepak bola itu ditayangkan di TV Indonesia pada dini hari karena di sana di Eropanya biasanya pada siang hari gitu mereka bertandingnya. Tapi karena perbedaan waktu sehingga nanti tayang di Indonesianya pada dini hari. Tapi dengan streaming ini kita bisa nonton kapan saja. Lalu kenapa gitu ya olahraga itu tergolong ke dalam budaya populer? Karena major source of entertainment for non-participant. Jadi olahraga itu merupakan sumber hiburan utama bagi orang yang bukan partisipan dalam olahraga tersebut. Jadi bagi penonton, with spectators drawing large crowd to sport venues. Bisa kita lihat ketika ada pertandingan, walaupun sekarang sudah bisa disaksikan di TV atau secara streaming gitu ya, masih banyak penggemar olahraga yang datang ke tempat pertandingan untuk menonton secara langsung. And reaching wider audiences through broadcasting. Nah, dengan adanya broadcast tadi, ini semakin meluas. My father still play football gitu ya. Papa saya tuh main sepak bola, soccer gitu ya. Bukan American football ya, European football atau soccer. Dan dari zaman saya kecil beliau senang sampai mengoleksi gitu ya atribut seperti kartu-kartu dengan gambar, kalau dulu Totti gitu ya, uh, Batista dan sebagainya, saya sudah lupa nama-namanya. Tapi kebanyakan dari European memang. Dan ini apa ya, menyebar melalui broadcast gitu. Bahkan di daerah saya gitu ya, di Subang, itu ketika ketika
Piala Dunia, nanti bapak-bapaknya tuh seperti apa ya, seperti arisan gitu, mereka berkumpul nonton bareng, lalu juga biasanya ketika di awal-awal perhelatan mereka akan melakukan undian di mana nanti siapa dapat negara apa yang nanti jadi jagoannya gitu. Ada taruhan di situ walaupun tidak banyak gitu ya. Hanya untuk seru-seruan saja. Jadi uh, misalkan papa saya dapat Amerika, misalkan nanti tetangga dapat Kroasia misalkan. Jadi seperti itu. Hanya untuk hiburan. Jadi sedampaknya gitu ya seperti itu, eh, sehingga memang apa ya, olahraga dijadikan sebagai atau termasuk ke dalam budaya populer, termasuk ketika ada perhelatan seperti Olympics atau sekarang yang sedang berlangsung SEA Games gitu ya, pasti banyak penonton yang walaupun mungkin setiap harinya atau biasanya bukan penggemar olahraga atau cabang olahraga tertentu, tapi ketika perhelatan akan ikut menyaksikan, akan ikut mengikuti. Lalu juga olahraga ini ditonton, follow dia diikuti, artinya bukan hanya follow seperti sekarang di sosial media, tapi misalkan melalui jurnalisme. Kalau zaman dahulu banyak uh, media gitu ya, seperti acara TV atau majalah, koran yang khusus membahas tentang olahraga. Kalau sekarang mungkin tidak terlalu banyak ya. Lalu juga nanti biasanya atletnya atau timnya diidolakan oleh the masses, diidolakan oleh orang banyak. Jadi fansnya luas, bukan hanya misalkan ketika pemain seperti World Cup, biasanya kan nasionalismenya muncul gitu ya. Ya orang Prancis mengidolakan tim nasional mereka gitu, tapi tidak seperti itu. Banyak juga misalkan ketika biasanya kan ketika bermain di klubnya pemain Prancis misalkan bermain di klub Italia atau Inggris. Jadi orang Inggris juga banyak yang mengidolakan si pemain Prancis ini gitu. Jadi tidak terbatas nasionalisme juga gitu. Ketika seorang penggemar mengidolakan atlet. Jadi makanya itu luas sekali gitu ya. Jadi cakupannya. Lalu juga olahraga ini an annual champion by arranging games in a regular sport season. Jadi kalau seperti liga gitu ya, liga-liga sepak bola Eropa atau misalkan NFL di Amerika itu per tahun. Jadi setiap tahun nanti ada babak-babaknya gitu. Sedangkan kalau seperti tadi World Cup itu kan 4 tahun sekali, SEA Games 2 tahun sekali gitu ya. Jadi ini apa ya, ada musimnya gitu. Termasuk Thomas Cup, Uber Cup, U18, U23 itu juga per musim. Dan ini tadi gitu ya seperti tidak berhenti. Misalkan baru U18 nanti besoknya udah U23, besoknya udah SEA Games, besoknya udah World Cup. Jadi selalu ada perhelatan yang diselenggarakan yang bisa dinikmati oleh penikmat atau penonton penggemar olahraga. Lalu juga gitu ya, kenapa olahraga dianggap sebagai budaya populer? Karena ada elemen-elemen, 4 elemen ini. Yang utamanya tadi adalah entertainment, hiburan gitu ya. Hampir semua cabang hiburan itu bisa dikategorikan sebagai budaya populer. Film, TV, musik, uh, novel gitu ya. Walaupun sekarang mungkin tidak banyak orang begitu menggemari membaca novel, tapi itu adalah budaya populer. Lalu juga showmanship. Jadi sebenarnya banyak juga pertandingan olahraga yang tujuannya untuk pertunjukan, bukan untuk pertandingan. Kalau sepak bola, misalkan tinju, bulu tangkis, basket, itu jelas-jelas untuk pertandingan, gitu ya. Tetapi misalkan seperti SmackDown, WWF, WWE, itu sebenarnya gulat yang untuk pertandingan. Berbeda seperti misalkan Muay Thai, Taekwondo, atau Mixed Martial Art ya, MMA, itu memang untuk bertanding. Tapi seperti tadi, SmackDown ya, The Rock, John Cena, itu cabang olahraganya sebenarnya lebih ke pertunjukannya. Jadi showmanship. Seperti apa ya, gerakannya ada koreografinya dan sebagainya. Gitu. Jadi untuk pertunjukan. Seperti kita main film sebenarnya. Gitu.
tapi dianggap orang sebagai sesuatu yang real atau nyata. Lalu juga sebenarnya dalam olahraga ada juga muatan budayanya. Makanya kenapa satu cabang olahraga tertentu terkenalnya di terkenalnya di satu negara tertentu. Misalkan bulu tangkis di negara-negara Asia, terutama yang Asia Tenggara ini sangat terkenal. Tetapi di Eropa tentu saja ini tidak seterkenal sepak bola ataupun basket gitu. Jadi uh, apa ya, ada 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 rumpunnya gitu ya, bisa dikatakan seperti itu. Contohnya seperti sekarang sekarang kan SEA Games, eh, tuan rumahnya di Kamboja, lalu mereka memasukkan satu cabang olahraga tradisional mereka, ya tentu saja pemenangnya dari negara mereka gitu ya. Mungkin nanti kalau suatu saat di Indonesia nanti bisa dibuat cabang misalkan pencak silat atau apa gitu ya, yang merupakan cabang tradisional yang sesuai dengan budaya kita. Lalu eh, yang menjadikan juga olahraga sebagai budaya populer karena adanya tanda-tanda yang mencirikan atau bisa menjadi identitas si penggemarnya. Contohnya seperti uniform atau seragam gitu ya. Biasanya kan klub sepak bola dan sebagainya itu punya seragam sendiri. Bahkan kalau di Amerika itu ya seperti basket, eh, American football ya seperti rugby itu punya maskot. Ada yang maskotnya eagle dan sebagainya. Dan ini biasanya dijadikan nama timnya juga. Jadi ini juga sebagai penanda uh, budaya populer sebagai olahraga sebagai budaya populer gitu ya. Lalu nantinya gitu ya dari entertainment atau kesenangan orang menonton pertandingan olahraga, nanti sebenarnya muncul a sense of belonging. Jadi regionalism. Nah, ini lumayan apa ya, kalau di luar negeri mungkin orang lebih seperti misalkan ketika World Cup Indonesia kan tidak ada timnya di pertandingan Piala Dunia. Jadi biasanya ya kita memilih atau mendukung negara lain. Tetapi misalkan seperti dalam pertandingan Liga Nasional gitu sepak bolanya, ya orang Bandung nanti mendukungnya Persib, orang Malang nanti mendukungnya Arema, orang Jakarta mendukungnya The Jack gitu. Karena nanti ini muncul uh, apa ya, a sense of belonging atau rasa kepemilikan berdasarkan pertama region atau tempat di mana orang itu tinggal, yang nantinya menimbulkan rasa regionalism. Tadi seperti orang Jogja nanti mendukung PSS Sleman misalnya. Lalu ketika eh, ketika lebih tinggi lagi gitu ya, nanti misalkan dalam SEA Games orang Indonesia mendukung Indonesia, masa orang Indonesia mendukung Malaysia misalkan. Jadi nanti menimbulkan rasa nasionalisme. Tapi ada juga tadi yang kita keberpihakannya berdasarkan tim. Misalkan dalam liga-liga Eropa, misalkan Liga Bundesliga, misalkan di Jerman, kita mendukung Bayern Munchen. Karena kita menyenangi, tidak ada apa ya, latar belakang yang sama antara kita dengan orang Jerman. Nah, kecuali misalkan Cinta Laura, gitu ya, karena dia bapaknya orang Jerman. Jadi bisa juga hanya dari berdasarkan kesenangan saja atau menyenangi gitu. Lalu biasanya budaya populer tadi selain olahraga sebagai budaya populer ada seasonnya, ada musimnya, tetapi juga ada yang per events. Misalkan Olympic Games ini berapa? 4 tahun sekali ya. Nanti ada Winter Olympics, ada yang Olympics di musim panas. Nah, ini juga nanti cabang pertandingannya berbeda. Kalau Winter Olympics tentu saja nanti misalkan seperti ice skating dan sebagainya. Jadi cabang pertandingannya berbeda di musim yang berbeda. Lalu kalau di Amerika itu ada Super Bowl. Super Bowl ini merupakan finalnya NFL, National Football League.
Liga Football Nasional Amerika gitu ya. Yang football di sini permain sepak bola tapi lebih mirip, bukan sepak bola tapi lebih mirip ke rugby gitu ya. Eh, yang Super Bowl ini adalah finalnya, dan biasanya satu weekend ini orang-orang heboh dengan Super Bowl ini. Misalkan biasanya di hari Minggu, nanti hari Minggu mereka nonton bareng, entah itu di bar, entah itu di eh, nanti hari Seninnya mereka pada bolos kerja misalkan. Karena hari Minggunya mereka begadang nonton bareng. Lalu juga berikutnya ada World Cup ya, 4 tahunan. Ini pertandingan sepak bola eh, masing-masing di seluruh negara-negara di dunia mengirimkan tim nasionalnya gitu. Lalu ada Asian Games. Asian Games ini berarti satu Asia gitu. Lalu ada Asian Games atau disebutnya SEA Games ya. Saya koreksi. Jadi jangan tertukar Asian Games dengan SEA Games. Berbeda gitu ya. Nah, ini adalah beberapa event yang nanti uh, tadi ya, walaupun orang tidak tidak cenderung tidak bukan penggemar gitu, tapi ketika event-event ini dihelat, helatan event-event ini mereka biasanya juga akan mengikuti. Lalu sebenarnya kenapa budaya apa olahraga juga termasuk ke dalam budaya populer, karena atlet ini nantinya statusnya disamakan dengan atau seperti selebriti. Jadi sama seperti pemain film, penyanyi gitu ya. Yang nantinya mereka menjadi icon. Kalau dalam olahraga berarti misalkan seorang atlet menjadi icon cabang olahraga yang dia geluti. Misalkan Michael Jordan sebagai icon pebasket. Cristiano Ronaldo sebagai icon sepak bola. Begitu juga dengan David Beckham, Lionel Messi, dan sebagainya. Jadi ini menjadi icon. Ketika kita menyebutkan satu cabang olahraga, nama-nama nama-nama figur yang top di cabang olahraga tersebut pasti muncul on top of our mind, muncul paling pertama di benak kita. Begitu juga ketika kita menyebut nama-nama asli tersebut, pasti cabang olahraga yang dia geluti yang akan muncul di pikiran kita. Lalu juga nantinya ada endorsement. Nah, jadi kalau kalian familiar dengan istilah endorsement di sosial media sekarang, sebenarnya ini berawalnya dari budaya populer. Gitu. Jadi atlet-atlet ini ketika bertanding, mereka misalkan pemain basket, mereka mengenakan sepatu dari merek tertentu. Nah, itu merupakan bentuk endorsement. Oh, dia jago mainnya. Oh, dia menang pertandingannya karena pakai sepatu ini, merek ini. Nanti penggemarnya akan mempercayai itu dan ikut membeli barang tersebut atau merek tersebut. Gitu. Jadi endorsement itu awalnya dari endorsement itu munculnya dari cabang olahraga, dan endorsement ini si atlet yang mengendorse merek, bukan si artis di endorse oleh merek. Jadi penyebutannya jangan terbalik gitu ya penggunaan istilahnya. Lalu juga celebrity culture dari uh, olahraga sebagai budaya populer itu munculnya juga istilah WAGs. WAGs ini adalah wives and girlfriends. Jadi bukan hanya si atletnya yang terkenal, tapi juga istri atau kalau di luar negeri kan mereka bisa tidak menikah ya. Si pasangannya gitu ya, pacar bisa juga terkenal. Kalau di Amerika itu bahkan ada salah satu reality TV. Jadi acara reality TV seperti si acaranya siapa itu? Acara yang Nia Ramadhani dan teman-temannya itu, kalau di Amerika ada namanya Basketball Wives. Jadi mengikuti kehidupan istri-istri atau pacar-pacar pemain basket. Jadi separah itu gitu ya makanya. Lalu kalau di misalkan di Inggris, di Eropa pemain sepak bola juga pasti istri atau pacarnya banyak penggemarnya. Contohnya misalkan Victoria Beckham, walaupun dia memang sudah terkenal sebagai Spice Girls, tapi makin terkenal lagi ketika dia menikah dengan, lalu juga nanti
seperti Cheryl Cole, dia juga nantinya makin terkenal ketika menikah dengan Ashley Cole. Walaupun dia sebelumnya sudah punya karir. Jadi bukan hanya atletnya yang terkenal, tapi pasangannya juga ikut terkenal. Lalu dalam apa ya, mengkaji olahraga sebagai budaya populer, ini banyak isu-isu yang kita bisa angkat. Contohnya dari segi gender, male atau female, gitu ya. Misalkan dalam olahraga itu seperti tadi, misalkan status atlet sebagai selebritas pasti lebih terkenal atau lebih tinggi posisinya atlet laki-laki daripada atlet perempuan. Misalkan cabang olahraga, kalau sepak bola sudah jelas ya, laki-laki pasti lebih terkenal. Tapi misalkan basket, pasti perempuan lebih di bawahnya. Bahkan mungkin atlet basket perempuan itu tidak lebih terkenal daripada cheerleaders di pertandingan basketnya. Jadi di situ ada ketidaksetaraan misalkan. Jadi bisa kita lihat dari sisi seperti itu. Misalkan ketika uh, atlet sama-sama atlet satu cabang olahraga, tetapi antara atlet laki-laki dengan atlet perempuan bayarannya berbeda. Itu juga bisa kita jadikan sebagai kajian gitu ya, atau uh, sudut pandang penelitian kita. Lalu juga isu tentang homoseksualitas. Biasanya atlet-atlet itu kan ketika apa ya, di locker room mereka biasanya kan terbiasa dengan misalkan ketika berganti pakaian, ketika mandi dan sebagainya mereka cuek gitu. Jadi tidak berpakaian dan sebagainya. Lalu ketika ada atlet yang uh, baik itu mengaku atau tidak mengakui status status seksualitasnya, ini bisa menjadi halangan atau bisa menjadi sebuah bulian atau diskriminasi bagi atlet tersebut dari rekan-rekan atlet lainnya. Lalu berikutnya juga isu tentang race atau ras gitu ya. Jadi misalkan kenapa uh, pemain basket di Amerika kebanyakan dari orang kulit hitam. Tapi kalau footballnya yang seperti rugby itu kebanyakan orang kulit putih. Nah, ini bisa kita pelajari gitu ya. Lalu apakah misalkan kaitannya dengan misalkan bayaran, atlet kulit putih dibayar lebih mahal dari atlet kulit hitam padahal eh, apa ya, prestasinya, kemenangan dia dan sebagainya itu sama. Lalu bisa juga kita membahas atlet dengan kebutuhan khusus. Tadi kalau perhelatan pertandingan olahraga ada Olimpik, nah untuk atlet-atlet berkebutuhan khusus itu ada namanya Paralympics. Jadi misalkan main basket tetapi pemainnya pakai kursi roda misalkan. Lalu ada juga isu-isu tentang atlet retirement. Jadi atlet-atlet yang pensiun. Nah, ini biasanya terutama di Indonesia banyak sekali kasusnya yang setelah pensiun itu mereka tidak punya apa-apa, hidup miskin gitu ya, hidup kekurangan dan sebagainya. Jadi memang kebanyakan atlet-atlet itu berasal dari keluarga kaya. Kalau kalian lihat misalkan seperti Jonathan Christie atau atlet-atlet bulu tangkis, atlet-atlet basket, biasanya mereka memang berasal dari keluarga yang berada. Jarang sekali atlet yang berasal dari keluarga yang tidak mampu. Lalu pun ketika mereka sudah pensiun atau ketika sudah tidak bermain, contohnya banyak ya pemain sepak bola Indonesia ketika pandemi atau misalkan baru saya lihat semalam, saya lupa namanya, tapi yang dia menjual memorabilia dia gitu. Jadi misalkan dia menang pertandingan, dapat medali, nah medalinya dijual. Karena apa? Mencukupi kehidupan sehari-hari. Banyak juga atlet ketika pandemi, klubnya tidak bermain, tidak ada liga gitu ya, sehingga mereka tidak mendapat bayaran, tidak mendapat sponsor yang harus bekerja sebagai misalkan kalau yang pernah saya lihat itu sebagai uh, Gojek atau apa gitu ya. Jadi memang kesejahteraannya belum menjadi perhatian, terutama untuk negara-negara berkembang. Gitu. Mungkin kalau di Amerika
sudah lebih mumpuni. Tapi walaupun banyak juga yang ketika sudah tidak aktif bertanding, perekonomiannya merosot jauh. Jadi isu-isu ini bisa kita uh, teliti, tapi ini isu-isu dalam peneliti atau skopnya di bawahnya adalah budaya populer, bukan dalam sastra. Kalau dalam sastra mungkin kita bisa mengkaji novel-novel yang menceritakan tentang atlet gitu ya, atau dari film dan sebagainya. Kalau dari linguistik kita bisa mengkaji istilah-istilah olahraga, misalkan membandingkan, atau kalau dari terjemahan kita bisa membandingkan istilah olahraga uh, yang dalam bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Misalkan ketika sepak bola kena tangan, sebutannya hand. Tapi dalam bahasa Indonesia menjadi hand-nya HEN, bukan HAND. Misalkan. Nah, ini bisa jadi penelitian kita. Kalau tertarik untuk mengkaji topik olahraga dalam penelitian baik sastra ataupun budaya populer. Karena ini agak sedikit berbeda. Oke, seperti itu pemaparan materi tentang olahraga sebagai budaya populer. Kalau teman-teman punya pertanyaan, nanti bisa kita lanjutkan dalam sesi diskusi, baik itu dalam Zoom lagi ataupun diskusi melalui WhatsApp group. Terima kasih teman-teman sudah bergabung. I will see you next week. Bye-bye everyone.